Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang interview atau wawancara. Interview atau wawancara merupakan bagian daripada tahapan pelaksanaan seleksi tenaga kerja, terutama kepada calon-calon tenaga kerja yang baru saja lulus dari SMK. Perlu sekali mempelajari tentang teknik bagaimana interview atau bagaimana menguasai tentang persoalan-persoalan wawancara. Kadangkala dinamikanya sangat luar biasa. Ada kalanya orang diwawancarai cukup dengan 3 menit selesai. Ada kalanya 10 menit. Bahkan ada kalanya sampai hampir 1 jam baru bisa lolos interview. Dan interview ini nampaknya gampang-gampang susah, tapi susah-susah gampang. Selama ini, anak-anak yang baru lulus SMK selalu memahami interview adalah bagaimana teknik menjawab pertanyaan. Padahal justru ternyata menjawab pertanyaan itu bukanlah utama penilaian interview. Yang paling utama penilaian interview adalah attitude, sikap. Berikut ini saya akan menyampaikan tentang teknik-teknik bagaimana melaksanakan interview, terutama untuk Anda yang tenaga kerja pemula. Tampillah semenarik mungkin, itu yang pertama. Performa itu harus dijaga. Pertama, pakaian terlihat rapi dan bersih. Pakaian apa yang harus kita gunakan? Itu tergantung perusahaan. Biasanya setelah kita lolos psikotes, kita akan diumumkan melalui SMS atau WA bahwa kita lolos psikotes dan kita diminta datang untuk interview dengan waktunya ditentukan, hari, tanggal, bulan, tahun, dan jamnya, termasuk seragam apa yang kita gunakan. Kalau seragam yang digunakan misalnya putih hitam, maka kita harus menggunakan putih hitam. Tapi kalau seragam yang digunakan itu adalah uniform sekolah masing-masing, maka kita harus menggunakan itu. Kita tidak boleh melanggar ketentuan seragam yang telah ditentukan oleh pihak perusahaan. Kemudian rambut disisir rapi, syukur-syukur dipotong dengan rapi, agar jangan nampak sekali bahwa rambut kita ini gondrong. Kemudian sepatu berwarna hitam, baik itu sepatu pantofel maupun sepatu biasa yang digunakan di sekolah, namun harus berwarna gelap. Ikat pinggang berwarna hitam. Dan jangan lupa, pada saat masuk tersenyumlah. Kita masih menggunakan peribahasa lama. Kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Artinya apa? Bahwa sang interview yang menginterview Anda ini perlu kesan pertama yang baik dari Anda, sehingga tersenyumlah dengan baik dan elegan. Pada saat Anda tersenyum, maka pewawancara akan merasa nyaman untuk mewawancarai Anda. Tapi kalau Anda tampak murung, maka pewawancara merasa tidak nyaman untuk mewawancarai Anda. Dan biasanya proses wawancaranya akan cepat. Bukan karena Anda pintar, tapi pewawancaranya tidak ingin lagi menggali banyak hal terhadap diri Anda. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tunjukkan antusiasme. Artinya apa? Anda diminta untuk menunjukkan bahwa Anda itu benar-benar antusias menghadapi interview. Kemudian, memusatkanlah perhatian kepada pertanyaan-pertanyaan wawancara. Jangan Anda berpikir atau mengalihkan pikiran Anda kepada lain tempat. Apalagi kalau wawancaranya itu di sekolah di mana dalam satu ruangan itu terjadi ada 3 atau 4 aktivitas wawancara. Anda jangan terpengaruh oleh aktivitas wawancara yang lain. Anda tetap fokus kepada wawancara yang akan Anda hadapi. Kemudian, yang ketiga, jangan nervous. Ingat, grogi ini adalah kadangkala kendala pada saat interview untuk tenaga kerja pemula. Oleh karena itu, sering-seringlah berlatih, sering-seringlah menghadapi latihan, sering-seringlah menghadapi cermin berbicara. Dan jangan lupa, pada saat Anda bertemu dengan orang-orang yang satu level di atas Anda, seperti guru, kepala sekolah, dan lain-lain, sering-seringlah menggunakan bahasa resmi, bahasa Indonesia.
Kemudian, tumbuhkanlah rasa percaya diri Anda. Mulailah sekarang berlatih untuk menumbuhkan rasa percaya diri Anda. Entah dengan cara apa saja, yang penting percaya diri Anda harus mulai tumbuh dari sekarang. Kemudian yang keempat, Anda harus fasih dalam menjawab pertanyaan. Artikulasinya harus jelas. Jujur dalam menjawab pertanyaan. Jangan terlalu berlebih-lebihan. Jangan terlalu lebay. Dan jangan juga terlalu Anda merasa bahwa pertanyaan-pertanyaan itu menekan pada diri Anda. Santailah dalam menjawab pertanyaan, namun jangan terkesan remeh. Tapi jangan juga pada saat Anda menjawab pertanyaan, Anda begitu merasa tertekan sehingga terlihat dan nampak grogi. Kelima, menutup wawancara dengan kesan yang baik. Mengucapkan terima kasih sebelum Anda berpamitan. Pada saat pewawancara mempersilahkan Anda kembali, maka Anda harus mengucapkan terima kasih. Gak bisa main selondong saja. Karena apa? Karena Anda sekarang sedang diwawancarai, bukan sedang nonton film bioskop. Oleh karena itu, pada saat-saat tertentu, Anda harus nampak sekali etikanya dan sopan santunnya pada saat sedang berlangsung interview. Sahabat sekalian, berikut ini adalah hal-hal yang sering kali kita lupa, yaitu kesalahan-kesalahan fatal dalam wawancara. Yang pertama adalah hadir terlambat. Usahakan Anda jangan hadir terlambat. Kalau Anda hadir terlambat 5 menit saja atau Anda sudah dipanggil dan sudah digilir oleh nomor urut berikutnya, maka Anda sama saja dengan mengundurkan diri. Awas, antri pada saat interview tidak sama dengan antri pada saat di apotek. Anda bisa mencoba mengantri kembali, tapi pada saat interview tidak bisa. Yang kedua adalah salah busana. Jangan sampai Anda berpakaian tidak sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh perusahaan. Ini sangat berbahaya sekali. Misalnya contohnya, Anda diminta menggunakan dasi warna hitam, tapi Anda malah menggunakan dasi warna biru atau warna merah misalnya. Ini jelas, ini berpengaruh besar pada wawancara Anda. Yang ketiga, berperilaku kurang menyenangkan, baik ucapan maupun tindakan. Misalnya Anda rada kurang ajar dalam ucapan, kurang sopan misalnya, atau perilakunya, misalnya Anda bermain HP atau ngupil misalnya. Ini sangat berbahaya sekali. Yang keempat, kesalahan fatal adalah tidak menjawab pertanyaan. Pada saat Anda ditanyakan sesuatu, Anda tidak mau menjawab. Kalau Anda tidak tahu jawabannya, cukup Anda katakan saja, maaf Bu, saya kurang tahu, maaf Pak, saya kurang tahu. Karena kalimat maaf itu menandakan bahwa Anda sedang menjawab, walaupun Anda tidak menjawab pertanyaannya, tapi Anda tetap harus menjawab. Kemudian yang kelima, menjelek-jelekin orang lain. Ini sangat berbahaya sekali. Seringkali ada pertanyaan-pertanyaan jebakan. Misalnya, Anda ditanya, siapakah orang yang paling berjasa dalam hidup Anda? Kemudian, Anda menjawab dengan gamblang sekali dan dengan lantang sekali, orang tua. Kemudian akan ditanya, apa kelebihan orang tua Anda? Kemudian Anda menjawab, ini, dan seterusnya. Tapi pewawancara tidak tinggal diam. Pewawancara akan menanyakan kelemahan orang tua Anda. Pada saat Anda menjawab tentang kelemahan orang tua Anda beberkan semua, maka terus terang saja, wawancara Anda gagal. Kenapa? Karena orang yang baru saja Anda sebut sebagai orang yang paling berjasa, itu ternyata belum beberapa menit sudah Anda jelek-jelekan, sudah Anda buka aibnya pada orang yang belum Anda kenal. Oleh karena itu hati-hati dengan ini. Kadang-kadang masalah menjelek-jelekan orang lain bukan hanya dengan person saja, bisa juga dengan lembaga. Misalnya Anda ditanya sekolah di mana, di SMA A, kemudian Anda ditanya juga senang nggak sekolah di sana. Terus tiba-tiba Anda menjawab dengan penuh keraguan-keraguan, ya senang tidak senang. Itu sudah sama saja Anda menjelek-jelekan institusi yang pernah membesarkan Anda untuk menjadi orang pintar. Oleh karena itu hati-hati dalam hal-hal yang demikian itu. Kemudian yang terakhir adalah lupa mengucapkan terima kasih di sesi akhir wawancara. Pada saat sang penginterview mempersilahkan Anda kembali, Anda tiba-tiba nyelonong saja, tidak pernah mengucapkan terima kasih. Dan ini sangat berbahaya bagi Anda semua. Berikut ini saya akan menyampaikan tentang teknik-teknik bagaimana melaksanakan interview, terutama untuk Anda yang tenaga kerja pemula. Pertama, ketok pintu dulu secara pelan, jangan terlalu keras,
tapi juga jangan terlalu pelan banget, ya agak sedang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Cara menutup pintunya pada saat membuka, itu pandangan tetap ke depan, badan juga tetap menghadap ke depan. Usahakan jangan sampai menutup pintu itu dengan membalikkan badan ke arah pintu, tapi tetap badan itu tatapan tetap ke arah depan. Pagi, Bu. Pagi, silakan duduk. Saat duduk pada saat interview, dimohon untuk tidak menyentuh meja yang menginterview, karena meja itu bukan meja Anda, tapi meja itu adalah meja yang penginterview. Pertanyaan pertama itu tentang data diri. Nah, tentang data diri itu biasanya ditanyakan dengan dua cara, yaitu pertama, ditanyakan data diri sekaligus. Contohnya misalnya, Anda diminta untuk menceritakan diri Anda, maka pada saat itu, sebutkan data-data secara lengkap, yaitu pertama, nama, tempat tanggal lahir, alamat, terus Anda itu anak keberapa dari berapa bersaudara, kemudian pendidikan. Nah, diusahakan pendidikan, itu yang paling ditekankan adalah jurusannya atau program keahliannya. Misalnya, otomotif, ataukah yang lainnya, RPL, atau TKJ, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah hobi. Nah, Anda sebutkan hobinya, usahakan hobinya yang kira-kira dinamis, seperti misalnya olahraga, traveling, dan lain sebagainya. Jangan hobinya yang hobi statis, seperti memancing dan lain-lain. Coba jelaskan siapa diri Anda. Perkenalkan, nama saya Maulana Iqbal Nugraha. Ibu bisa memanggil saya Iqbal. Saya lahir di Cirebon 28 Januari 2003. Saya tinggal di Desa Pabuaran Kidul, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon. Saya sekolah di SMK Al-Jabar Ciledug, kelas 12, jurusan otomotif. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Hobi saya adalah olahraga. Yang kedua, pertanyaan tentang data diri bisa saja diurai satu-satu. Misalnya, menanyakan nama, terus menanyakan urutan, dan menanyakan pendidikan dan sebagainya. Jadi diurai satu-satu, seperti contoh berikut. Anda yang bernama Maulana Iqbal Nugraha, Iya, Bu. anak keberapa dari berapa bersaudara? Saya anak pertama dari 3 bersaudara, Bu. Pendidikan Anda? Saya sekolah kelas 12 SMK Al-Jabar Ciledug, jurusan otomotif. Sekarang umur berapa? Umur saya 18 tahun. Hobi Anda apa? Olahraga. Kita memasuki pertanyaan kedua, yaitu pertanyaan tentang kondisi keluarga. Yang pertama kali ditanyakan adalah keberadaan orang tua. Apakah orang tua Anda itu masih hidup atau tidak? Kemudian yang kedua adalah pekerjaan orang tua. Dan ini bisa berkembang. Kalau misalnya pada saat ditanyakan keberadaan orang tuanya, misalnya ayahnya sudah meninggal. Nah, maka pertanyaan ini bisa berkembang ke ibunya bekerja apa. Kalau toh ibunya tidak bekerja, siapa yang menyekolahkan Anda, dan seterusnya. Jadi perkembangan pertanyaan itu akan terus berlanjut. Kemudian yang kedua, apabila orang tua atau ayahnya masih hidup, maka akan ditanyakan pekerjaan orang tuanya. Apa pekerjaannya? Nah, Anda menjawab dengan jenis pekerjaannya. Tidak usah terlalu detail. Yang penting pokok pekerjaannya itu sudah terjawab. Kemudian yang ketiga, penghasilan orang tua. Anda akan ditanyakan tentang penghasilan orang tua. Nah, setelah itu Anda akan ditanyakan tentang adanya aturan yang mengikat dalam keluarga. Misalnya, contohnya, apakah Anda itu bebas, tidak ada disiplin dalam keluarga atau tidak? Ini kan penting karena perusahaan pengen tahu apakah Anda sudah terbiasa hidup di rumah dalam keadaan disiplin atau tidak. Nah, contoh-contohnya pertanyaannya coba kita lihat dalam peragaan berikut. Orang
tuanya masih ada? Alhamdulillah masih ada, Bu. Ayah Anda bekerja sebagai apa? Ayah saya bekerja sebagai buruh harian lepas. Berapa penghasilan ayah Anda sebulan? Sekitar 1.500.000. Apabila Anda mengetahui penghasilan orang tua, maka Anda bisa menyebutkan langsung nominalnya. Tapi manakala Anda merasa tidak begitu mengetahui penghasilan orang tua, Anda cukup mengatakan, mohon maaf, saya kurang tahu. Berapa penghasilan ayah Anda sebulan? Maaf, Bu, saya kurang mengetahuinya. Di rumah ada aturan yang mengikat. Ada, Bu. Contohnya, Saya tidak boleh keluar melebihi jam 9 malam. kalau melanggar bagaimana? Apakah ada sanksinya? Ada, Bu. Apa itu? Sebagai sanksinya, saya harus mengerjakan pekerjaan rumah. Kita memasuki pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga adalah tentang kelebihan dan kelemahan secara pribadi. Yang perlu diketahui, pada saat diminta untuk ditanyakan tentang kelebihan dan kelemahannya secara pribadi, itu harus bisa terjawab. Minimal masing-masing 3, kelebihannya 3, dan kelemahannya juga 3. Yang perlu jadi ukuran adalah tentang program keahlian. Anda jurusannya apa? Misalnya otomotif, berarti Anda memiliki kelebihan di bidang otomotif. Misalnya tentang keahlian yang biasa dipelajari di sekolah, atau bisa tentang keahlian atau kebiasaan yang positif. Kelemahannya juga disebutkan dengan 3 poin, bisa dengan menunjukkan keahlian yang kurang dipelajari di sekolah. Seperti misalnya, anak yang ambil jurusan otomotif biasanya kurang menguasai komputer. Begitu juga anak yang jurusannya TKJ, teknik komputer dan jaringan, dia sangat kurang menguasai tentang otomotif. Dan ini bisa menjadi kekurangan masing-masing, kelebihan dan kekurangan masing-masing. Atau misalnya tentang penguasaan bahasa. Misalnya, anak jurusan otomotif kurang menguasai bahasa asing atau bahasa Inggris. Nah, ini juga penting karena memang dipelajarinya sangat sedikit sekali. Namun, pada saat ditanyakan tentang kelemahannya, harus ada solusi yang diberikannya. Misalnya, pada saat Anda mengatakan bahwa saya kurang menguasai bahasa Inggris, tapi saya lagi proses untuk mempelajarinya. Atau Anda misalnya mengatakan saya kurang penguasaan terhadap komputer. Anda bisa saja dengan menyebutkan bahwa saya sekarang lagi mencoba mendalaminya. Artinya kekurangan Anda itu sedang Anda tutupi sendiri. Ini adalah sebuah solusi. Coba sebutkan kelebihan dan kekurangan yang Anda punya. Saya bisa memperbaiki kerusakan mobil yang ringan. Saya terbiasa hidup teratur dan saya bisa bekerja sama dengan tim. Apa pengalaman Anda yang membuktikan bahwa Anda bisa bekerja sama dengan tim? Di sekolah, saya sebagai pemain basket dan saya dituntut untuk bisa bekerja sama dengan tim. Apa kelemahan Anda? Kelemahan saya yang pertama, saya kurang mahir dalam berbahasa Inggris, tapi saya sedang mempelajarinya. Yang kedua, saya kurang mampu untuk menjalankan komputer, tapi saya sedang mendalaminya. Dan yang ketiga, saya kurang begitu cepat untuk akrab dengan lingkungan yang baru. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat biasanya ditanyakan tentang kriteria pekerja yang baik dan benar. Pekerja yang baik dan benar itu yang pertama, disiplin, kedua, bertanggung jawab, 3, tepat waktu, keempat, bekerja dengan cepat dan sesuai arahan. Bagaimana menurut Anda pekerja yang baik dan benar itu? Bekerja dengan disiplin, bertanggung jawab, tepat waktu, dan bekerja dengan cepat. Pertanyaan kelima, ini pertanyaan yang cukup penting, yaitu Anda akan ditanyakan tentang prakrin. Karena ketentuan dalam wawancara itu adalah akan menanyakan pekerjaan sebelumnya. Karena Anda ini termasuk baru lulus, fresh graduate, artinya yang baru lulus dan belum
punya pengalaman tentang kerjaan. Oleh karena itu maka yang ditanyakan adalah tentang masa prakerin. Karena praktek kerja industri itu bisa dianggap sebagai mewakili bahwa Anda telah bekerja. Yang pertama, itu akan ditanyakan tempat prakerin. Usahakan jangan terlalu fokus menjawab dengan nama tempat prakerin, tapi jenis tempat prakerinnya. Misalnya, anak TKR jelas prakerinnya adalah di bengkel mobil. Anak TBSM prakerinnya adalah di bengkel motor. Jadi disebutkan bengkel mobilnya, disebutkan bengkel motornya. Atau misalnya anak akuntansi di kantor pajak misalnya. Nah, berarti disebutkan di kantor pajaknya, di kantor keuangannya, bukan nama dari perusahaannya atau nama dari bengkelnya. Kemudian yang kedua, suasana prakerin. Bagaimanapun juga, Anda harus menyampaikan bahwa suasana prakerin itu sangat dinikmati oleh Anda. Jangan ada kesan bahwa prakerin itu membosankan bagi Anda. Kemudian yang ketiga, pekerjaan yang dilakukan saat prakerin. Hal ini seringkali menjadi masalah buat anak-anak yang ditanyakan tentang prakerin. Kenapa? Seringkali mereka menganggap bahwa prakerin itu tugas intinya adalah sebagai mekanik atau menjalankan tugas-tugas mekanik. Ini tidak. Anda saat prakerin itu hanya membantu mekanik, bukan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan mekanik. Jadi kalimat membantu mekanik itu mesti harus ada. Keempat, manfaat tentang prakerin. Anda sebutkan apa saja manfaat tentang prakerin. Untuk lebih jelasnya, mari kita coba lihat peragaan berikut ini. Dulu prakerin di mana? Saya prakerin di bengkel mobil Laras Ati di daerah Cirebon. Bagaimana kondisi tempat prakerin Anda? Kondisinya ramai setiap harinya. Pekerjaan yang dilakukan saat prakerin apa? Saya membantu mekanik, Contohnya? tune up, menyetir rem mobil, dan mengganti filter oli. Manfaat prakerin itu untuk Anda apa? Pertama, saya mendalami ilmu tentang otomotif. Yang kedua, saya belajar bertanggung jawab. Ketiga, saya belajar disiplin. Dan keempat, saya bekerja dengan cepat dan tepat. Pertanyaan keenam itu tentang apa itu operator. Karena selama ini kita bekerja selalu yang paling banyak diminati adalah bidang operator. Maka Anda harus menjelaskan apa itu operator secara sederhana. Nggak usah terlalu detail, cukup sederhana saja, sesuai dengan pengetahuan Anda. Namun, bila Anda tidak mengetahuinya, Anda katakan saja bahwa maaf, saya kurang mengetahuinya. Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan operator itu? Operator adalah orang yang mengoperasikan mesin industri. Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan operator itu? Maaf Bu, saya kurang tahu. Ya, silakan kembali. Terima kasih Bu. Itulah tadi pembahasan tentang interview, baik teori maupun prakteknya. Mudah-mudahan ini bisa berkenan di hati Anda. Senantiasa berjuang dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.